Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik semua ya, sehat kan? Sehat, Bu. Bu. Susu ya. Udah. Jadi pada pagi hari ini Ibu akan memandu acara terakhir MPLS hari terakhir untuk kalian. Setelah itu kalian akan ada libur dan mulai sekolah lagi di minggu depan. Jadi yang semangat ya, ini udah hari terakhir harus semangat. Nggak ada lagi kayak kemarin nguap, sempat ada yang terfoto. Ya, Bu. Kalau nggak salah, siapa kemarin? Cowok pokoknya lagi nguap terus ke foto. Masuk IG. Oke, sekarang harus lebih semangat. Jadi, adapun agenda untuk hari ini, yang pertama adalah arahan dari Waka Kurikulum tentang kurikulum dan cara belajar. Itu nanti akan diisi oleh Ibu Chandra selaku Waka Kurikulum SMK Widya Wisata Jimbaran. Harus didengar ya, ini berkaitan sama gimana sih pola belajar atau sistem belajar kalian, terus jadwal pelajaran kalian nanti ke depannya di SMK Widya Wisata Jimbaran. Kalau perlu dicatat, terus kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan, supaya nanti nggak bingung. Jangan tanya teman kalau bingung, nanti temennya bingung, kalian malah tambah bingung gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah arahan dari Waka Kesiswaan tentang tata tertib di sekolah. Jadi mulai dari penampilan kalian harus gimana, jam masuknya gimana, nanti akan dijelaskan oleh Pak Yudi selaku Waka Kesiswaan SMK Widya Wisata Jimbaran. Lalu yang terakhir ada penutupan, acara yang paling ditunggu-tunggu ya. Ini penutupan MPLS tahun ajaran 2021-2022 yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Udah setiap hari diisi oleh Bapak Kepala Sekolah, nggak boleh lupa ya wajahnya. Terus nama Bapaknya, nanti Bapaknya nggak akan tutup kegiatan MPLS kita di hari ini. Oke, nah sebelum mulai di agenda yang pertama, yaitu arahan dari Waka Kurikulum, Miss minta tolong di-unmute semuanya ya. Dibuka mikrofonnya karena akan ada beberapa pertanyaan awalan dari Ibu Chandra. Oke. Ibu Chandra, dan tempat dipersilahkan. Kemacet. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Widi. Nah, berjumpa kembali dengan saya di sini, Chandra Sulasi. Ya, bisa dibagi nanti Chandra, ya supaya lebih simpel. Tidak usah Bu Chandra Sulasi ya, jadi cukup Bu Chandra saja. Jadi belum, kalau sudah mendengar namanya kurikulum itu seperti apa? Dengan belajar ya atau bagaimana? Mungkin ada yang mau memberi di sini santai ya. Tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi sama-sama nanti sharing. Cara ya mungkin bisa tulis di kolom chat, nanti saya yang baca sendiri. Ahmad Eka Handayani. Kenapa? Proses cara belajar. Ya. Berarti kurikulum proses cara belajar. Diterima, mungkin ada dari sekarang, anak-anak itu dibiasakan untuk menjawab apa pertanyaan dari Bapak guru kalian nanti di sekolah. Ya, jika Bapak Ibu guru kalian nanti bertanya, akan dijawab, ya, jangan diam. Nah, kalau diam itu artinya nanti Bapak Ibu guru kalian tidak tahu apakah anak-anak itu sudah mengerti atau belum tentang pembelajaran yang sudah diajarkan. Ya, jadi dibiasakan untuk proses belajar itu dua arah. Ya,
Jadi karena kurikulum yang sekarang berlaku itu semua nanti berpusat. Jadi siswalah yang aktif ya, bukan seperti dulu lagi. Siswa itu hanya menerima. Ya, jadi mulai sekarang dibiasakan. Ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas itu tentang sikap di hotel ya. Jadi hampir mirip sikap kalian di sekolah pun jadi seperti itu ya. Jadi dibiasakan untuk berbicara ya, jangan hanya diam ya, saat menerima pelajaran. Ada lagi yang berpendapat ya tahu tentang kurikulum yang diberlakukan di SMK Widya Wisata Jimbaran. Itu izin perspektif. Lebih jauh tentang kurikulum dan cara. Nah, sebelum lanjut ke SMK Widya Wisata itu memiliki moto. Ya, dan motonya sharpening your chief. Nah, chief itu kepanjangan dari competent, intelligent, to fight for the future. Nah, artinya, jadi tajam, kompeten, berarti kompetensi. Ya, jadi pertajam kompetensi, kecerdasan, dan keterampilanmu ya untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak belajar di SMK Widya Wisata akan diasah bagaimana kompetensi kalian ya, kecerdasannya sudah diasah sedini mungkin untuk bisa nanti bersaing di dunia industri ya, terutama dalam bidang pariwisata yang seperti kemarin sudah dipaparkan di dunia perhotelan dan juga di kuliner. Nah, SMK Widya Wisata Jimbaran memiliki visi unggul dalam mutu, prestasi, serta pelayanan berlandaskan budaya bangsa. Nah, adapun misinya, yang pertama, mewujudkan sekolah yang bermutu, kreatif, inovatif, dan prestatif. Yang kedua, membentuk sikap dan perilaku siswa yang berakhlak dan beriman, serta berbudaya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Empat, menyediakan wadah dalam mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran secara inovatif berbasis karakter bangsa. Keenam, mendidik sumber daya yang tangguh dalam hal wawasan budaya dengan senantiasa menyertakan muatan lokal dan pengembangan diri. Yang ketujuh, menata lingkungan sekolah dengan konsep Trihita Karana. Yang kedelapan, memberikan pelayanan prima dalam bidang pariwisata. Dan yang kesembilan, membangun jaringan kerjasama baik nasional maupun internasional untuk perluasan akses. Jadi di sini di SMK Widya Wisata Jimbaran itu akan mementingkan pelayanan yang prima. Ya. Nah, seperti di misi yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, anak-anak itu tidak usah khawatir ya, karena kalian nanti akan diajar oleh Bapak Ibu guru yang sudah kompeten di bidangnya. Nah, yang memilih kompetensi keahlian perhotelan itu otomatis sudah diajar oleh Bapak Ibu guru yang sudah ahli di bidangnya, terutama di bidang perhotelan. Begitu juga di bidang tata boga.
Ya, jadi guru-guru anak-anak itu yang memilih kompetensi kalian tata boga. Nah, jadi kemampuan guru-guru kalian itu tidak usah diragukan lagi. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada menyediakan wadah dalam mengembangkan minat dan bakat. Jadi anak-anak itu difasilitasi selain belajar di kelas. Jadi anak-anak yang memiliki bakat yang lain, ya, itu akan difasilitasi melalui kegiatan ekstrakurikuler nantinya, ya. Nah, mungkin ada yang ini yang laki-lakinya yang gemar bola, ya nanti difasilitasi ekstrakurikuler ya seperti futsal, basket, ya. Kemudian yang ingin nantinya kompetensinya mungkin yang di kepariwisata langsung kayak nanti fruit carving itu ada, ya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran secara inovatif berbasis karakter. Nah, jadi di sini karakter, ya. Jadi karakter ini juga nanti memegang peranan penting untuk keberhasilan anak-anak di dalam menyelesaikan pendidikannya. Ya, jadi karakter itu sangat penting. Ya, terutama nanti jika sudah lulus dari SMK, kemudian anak-anak itu akan ada yang kuliah, ya, selain yang langsung kerja. Nah, jadi ini sangat memegang peranan penting, ya, karakter. Nah, kemudian menata lingkungan sekolah itu sudah jelas, ya. Kemarin juga sudah dijelaskan saat pengarahan tentang wawasan Wiyata Mandala, ya. Kemudian membangun jaringan kerjasama. Nah ini, ya, membangun jaringan kerjasama yang baik nasional maupun internasional. Jadi kerjasama. Nah, kemarin kita sudah memberikan salah satu contoh kerjasama dengan pihak industri. Ya, kemarin kan sudah mendengarkan bersama kompetensi yang dibuka di SMK Widya Wisata itu ada perhotelan dan tata boga. Nah, seperti yang sudah anak-anak pilih, ya, ada yang memilih perhotelan dan ada yang memilih tata boga. Nah, yang memilih perhotelan maupun tata boga mulai sekarang kalian itu fokus, ya. Jadi kalau kalian memilih sekolah di SMK, jadi lebih banyak nanti kalian itu ada praktek. Nah, nanti kalau saat praktek, tolong nanti diikuti dengan sepenuh hati, ya. Jangan hanya setengah-setengah mengikuti pembelajaran praktek, karena itu nanti akan mencerminkan nanti setelah tamat di SMK kalian mampu tidak, ya, mengasah ilmu yang sudah kalian dapatkan. Nah, di sini akan saya jelaskan juga tentang visi misi dari kompetensi kalian masing-masing. Nah, yang pertama kompetensi kalian perhotelan juga memiliki visi, ya. Visinya menghasilkan tamatan yang bertakwa, kompeten, berwawasan lingkungan, dan mampu bersaing di bidang perhotelan. Nah, kemudian misinya. Yang pertama, mendidik dan melatih peserta didik menjadi manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mendidik dan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja terampil, kompeten, berwawasan lingkungan, sesuai dengan standar kompetensi industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Yang ketiga, menghasilkan tamatan yang memiliki life skill sehingga mampu bekerja mandiri maupun menjadi tenaga kerja industri. Yang keempat, menghasilkan tamatan yang berjiwa ulet, giat, dan berkompetensi dan mampu bersaing di masyarakat. Nah, jadi seperti tadi, ya, pendidikan karakter. Jadi yang pertama itu mendidik melatih peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia.
Ya, jadi karena pendidikan yang sekarang itu harus juga menunjukkan yang pendidikan berkarakter. Ya, jadi itu. Ya, jadi akhlak. Ya, jadi akhlak yang semulanya ya mungkin masih setengah hati, nah mulai sekarang jadi anak-anak asah ya, supaya nanti bisa membawa nama baik sekolah ya, membawa nama baik alma mater jika nanti sudah lulus dari SMK Widya Wisata Jimbaran. Nah, kemudian mendidik dan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja terampil, kompeten dan berwawasan lingkungan sesuai dengan standar kompetensi industri. Nah, karena kita di sini pendidikan menengah kejuruan ya SMK. Jadi menjadi tenaga kerja terampil dan kompeten. Jadi nanti sudah difokuskan ya, sudah disesuaikan dengan apa, tagihan dari dunia perhotelan, ya dari dunia pariwisata. Nah, jadi bagaimana nanti pembelajarannya itu sudah menyesuaikan, ya mungkin yang dulunya ya skill. Nah, jadi belajar di SMK, jadi anak-anak itu sudah dididik yang untuk siap kerja. Ya, jadi kemarin kan ada yang sudah mengutarakan cita-citanya ingin jadi manajer. Nah, kemudian ada juga bilang bahwa kemarin itu ingin kerja, belum ingin kuliah. Nah, jadi di sini dididik ya bagaimana skill ya supaya nanti kalian tamat itu sudah siap diterima di dunia kerja, terutama di bidang pariwisata. Nah, berjiwa ulet, berkompetensi. Nah, ini ya berkompetisi, artinya bersaing dengan alumni-alumni dari sekolah-sekolah lain, ya tentunya. Nah, kemudian bagaimana sih lulusan dari kompetensi perhotelan? Nah, jadi lulusannya itu melaksanakan pekerjaan di lingkup pronopis, ya bisa sebagai reception, reservation, telepon operator dan porter. Nah, itu kalau di lingkup pronopis, ya di kantor depan. Nah, jadi yang memilih nanti ingin menjadi pronopis, jadi mulai dari sekarang asah kemampuan kalian, ya. Mulai dari penampilan, ya, dari sekarang. Jangan hanya nanti baru mau kerja baru penampilan diperbaiki, ya. Jadi dari sekarang ya tunjukkan karakter kembali ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pekerjaan di lingkup housekeeping sebagai public area attendant, room attendant, order taker, linen dan uniform attendant, dan laundry attendant. Ya, jadi yang nanti mungkin ingin jadi bekerja di kamar ya, di housekeeping, ya, jadi asah ya jika nanti ada pembelajaran tentang housekeeping, laundry, nanti tolong diikuti dengan baik ya. Kemudian kalau ingin membuka bisnis sendiri juga bisa ya. Membuka bisnis sendiri juga bisa ya, wirausaha yakni bisa membuka usaha mandiri di bidang perhotelan. Bisa dengan membuka homestay, ya sekarang kan banyak itu. Nah mungkin karena sekarang lagi pandemi, mungkin pariwisata itu sedikit menurun, ya bukan sedikit ya, ya terlihat sudah jelas menurun. Tapi nanti jika pandemi sudah berakhir, ya virus COVID sudah berakhir, jadi pariwisata pasti akan naik kembali seperti sebelum adanya COVID. Ya, bisa membuka homestay, laundry, nah, dan juga yang lainnya. Ya, mungkin yang memiliki memiliki modal sekali itu menggunakan nama yang takwa mandiri, wirausaha di bidang kuliner.
Nah, adapun misinya mendidik dan melatih peserta didik menjadi manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Ini sama seperti yang di perhotelan ya. Nah, kemudian mendidik dan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja terampil serta memiliki kreativitas dan inovasi dalam bidang kuliner. Menghasilkan tamatan yang kompeten dan mandiri. Menghasilkan tamatan yang berjiwa wirausaha dalam bidang kuliner dan mampu bersaing di masyarakat. Perbedaannya dengan di perhotelan, jadi kalau di Tata Boga itu mengkhusus di bidang kulinernya. Ya, kalau kita mendengar kuliner, berarti cenderung kita makanan ya, servis ya, atau restoran. Seperti itu. Nah, bagaimana sih lulusan dari kompetensi kalian Tata Boga? Ya, ada kultur. Ya, di situ asisten chef atau juru masak, pembantu yang bertugas di dapur hotel, restoran, rumah sakit, catering. Nah, jadi di sini berarti sudah memasak ya. Jadi kata kunci dari Tata Boga yaitu memasak. Selain memasak, ada juga pramusaji untuk pelanggan atau tamu di hotel, restoran, dan catering. Jadi selain menghasilkan produk, ya bisa juga melayani, yaitu di servis, ya melayani pelanggan. Nah, selain itu, jika ada yang ingin berbisnis sendiri, berwirausaha, ya membuka usaha mandiri di bidang boga itu bisa membuka catering, ya, toko peluang, ya jika kalian itu memilih sekolah di SMK. Jadi pilihan kalian itu sudah tepat, ya. Memilih sekolah di SMK itu sudah tepat. Jadi nanti ke depannya itu sudah ada titik terang jika belum melanjutkan kuliah. Untuk mendukung visi misi dari sekolah tersebut ataupun dari kompetensi kalian tersebut, maka di sekolah SMK Widya Wisata Jimbaran itu harus menerapkan yang namanya kurikulum. Ya, di mana kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, tadi sudah ada yang menjawab proses cara belajar, ya sudah benar. Ya, jadi kurikulum itu perangkat mata pelajaran, ya, jadi perangkat pembelajaran yang nanti akan diajarkan selama 1 tahun pelajaran. Ya. Nah, jadi kurikulum itu memiliki peranan penting dalam suatu sekolah. Ya, bisa dibilang kurikulum itu adalah otak dari sekolah. Ya. Nah, kalau sekolah tanpa kurikulum, jadi tidak nanti terarah programnya. Ya, jadi otaknya dari sekolah itu adalah kurikulum. Ya, di mana kurikulum itu bertujuan untuk apa namanya? Kan matematika nih, di SD kan tidak diajarkan tentang persamaan. Nah, tapi di SMP kan sudah diajarkan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi lebih tahu lagi. Nah, sekarang kalian memilih lagi di SMK. Akan lebih tahu apalagi SMK pariwisata. Jadi akan lebih tahu tentang dunia pariwisata. Jadi seperti itu tujuan kurikulum, ya. Nah, adapun struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan alias kejuruan itu memuat namanya muatan nasional, muatan kejuruan yang terdiri atas dasar bidang keahlian, kemudian dasar program keahlian dan kompetensi keahlian.
serta alokasi waktu untuk tiap mata pelajaran. Hal ini sudah diatur dalam Perdirjen Dikdasmen Kemdikbud nomor 07/D.D5/KK tahun 2018. Nah, jadi kurikulum struktur kurikulum itu sudah diatur dalam Permen, ya, dalam Perdirjen, ya. Jadi tidak semerta-merta ada ujug-ujug seperti ini pembelajarannya. Jadi itu sudah diatur. Ya, jadi sehingga sekolah itu sudah terarah jadinya, ya, dengan adanya kurikulum. Nah, kemudian selain nanti yang diatur, jadi yang kalau belajar di SMK itu nanti ada program tambahan, yaitu program prakerin, praktek kerja industri. Nah, bagaimana praktek kerja industri kan sudah dijelaskan kemarin pada hari kedua. Ya, jadi saya tidak ulas kembali. Nah, sekarang bagaimana struktur kurikulum yang ada di SMK Widya Wisata? Tadi muatan nasional. Apa sih mata pelajaran yang di muatan nasional? Ya, di muatan kewilayahan dan muatan peminatan kejuruan. Nah, ini yang pertama untuk perhotelan. Ya, muatan nasional itu ada pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Nah, namun mata pelajaran tersebut ada yang dipelajari selama 3 tahun, ada yang dipelajari cuma setahun. Ya, setahun itu artinya ada di kelas 10 saja. Ya, ada juga pembelajaran yang baru dipelajari saat kelas 11. Ya. Nah, di kelas 10 tidak dapat mata pelajaran tersebut, namun didapatkan di kelas 10. Ya. Nah, jadi yang muatan kewilayahan itu ada seni budaya, penjas, dan muatan lokal itu bahasa Bali. Nah, ini semua muatan nasional, muatan kewilayahan itu sudah tidak asing lagi ya untuk kalian, ya, karena sudah dapat di SMP. Ya. Nah, untuk sejarah Indonesia kalian di SMP kan dapat IPS. Nah, jadi hampir mirip, ya, bukan sama, tapi hampir mirip, ya. Nah, kemudian kejuruan. Nah, ini yang kalian dapatkan di SMK. Nah, mungkin kayak IPA itu dasarnya kalian sudah dapatkan di SMP, ya, kayak komunikasi digital. Nah, komputer kalian kan dapatkan di SMP TIK. Nah, jadi itu yang dasar bidang keahlian, dasar program keahlian. Nah, ini untuk yang perhotelan itu ada simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan kepariwisataan, komunikasi industri pariwisata, sanitasi, higien dan keselamatan kerja, administrasi umum, kemudian bahasa asing pilihan. Jadi di SMK Widya Wisata untuk yang kompetensi keahliannya, ya, untuk yang tata boga ada tata hidang, pengolahan dan penyajian makanan, produk cake dan kue Indonesia, produk pastry bakery, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, jadi ini mata pelajaran yang kompetensi keahlian di tata boga. Nah, jadi seperti itu mata pelajaran yang nanti kalian dapatkan selama belajar di SMK Widya Wisata Jimbaran. Saya lanjut tentang jadwal. Nah, belajar di SMK Widya Wisata Jimbaran nanti kalian selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Ya, itu ada jam belajarnya dari jam pertama. Jikapun nanti peraturan keluar, jika ada tatap muka, mungkin masih tatap muka terbatas. Ya, jadi kalau tatap muka terbatas itu tidak full selama 5 hari.
Ya, mungkin nanti akan terbagi-bagi. Ya, siapa nanti yang mendapat hari Senin, siapa yang mendapat hari selanjutnya. Yang namanya terbatas, jadi tidak full kalian ke sekolah. Ya, jadi hanya yang mana mungkin harus dilakukan tatap muka, yang mana masih bisa diajarkan secara daring. Ya, jadi itu tatap muka terbatas. Nah, untuk jadwal jadi ini. Ya, dari jam pertama sampai jam ke-10. Nah, untuk jadwal nanti ini pakai kode, ya. Mungkin nih ada kodenya 9 sampai 11 untuk di perhotelan, begitu juga di Tata Boga, ya. Nah, untuk kode nanti, untuk jadwal dan kode nanti akan saya share lewat grup WA, ya. Karena itu pembelajaran kita mulai di hari Senin depan. Nah, jadi seperti ini nanti jadwal yang akan saya share. Ya, yang akan saya share nanti di grup WA itu sudah saya isi nanti keterangan. Jadi nanti perhatikan kodenya. Kalau 1A berarti itu mata pelajarannya komunikasi industri pariwisata. Kemudian yang mengajar itu adalah Bapak DRSI Nyoman Wijaya Suteja MM. Ya, kemudian dan seterusnya. Jadi sudah jelas ya itu tentang jadwal dan kode mata pelajaran. Nah, kemudian untuk guru-guru nanti yang mengajar di SMK Widya Wisata, jadi tidak usah diragukan lagi untuk kompetensinya. Saya ulas kembali tentang profil guru SMK Widya Wisata. Baik-baik ya. Nah, ini kepala sekolah kita. Ya, Bapak DRSI Nyoman Wijaya sendiri. Kemudian ini nanti yang akan mengajar matematika, Bapak Idewa Budeyu. Dan nanti ini mengajar seni budaya, Gusti Ayu Mades Parini. Ini yang mengajar PKN, dengan mengajar bahasa Inggris, Waka yang kemarin ya. Kalian nanti selama di SMK Widya Wisata Jimbaran. Kemudian SMK Widya Wisata Jimbaran juga akan mengasah atau menjadikan kalian itu kreatif, ya, seperti moto di SMK Widya Wisata Jimbaran menjadi kreatif. Di mana kreatif itu singkatan dari kata kompeten, responsible, efficient, agile, teamwork, industrious, virtuous, dan eager. Nah, jadi kompeten itu, jadi kalian nanti dijadikan berkompeten, ya. Berarti belajar di SMK Widya Wisata Jimbaran itu tidak sia-sia nanti ya. Kalian akan berkompeten di bidangnya masing-masing. Kalau di perhotelan ya nanti akan berkompeten di bidang perhotelan. Kemudian di tata boga nanti akan berkompeten di
bidang tata boga. Kemudian responsibel itu bertanggung jawab. Ya, kalian juga nanti akan dididik ya karakter. Jadi bertanggung jawab. Kemudian efisien. Efisien ya berarti efektif ya. Efektif, efisien. Ya, kemudian agile itu cekatan. Ya, jadi di sini anak-anak yang semula mungkin mengerjakan sesuatu itu masih lambat ya, masih malas. Ya, jadi nanti di SMK Widya Wisata akan diasah supaya kalian itu bisa cekatan dalam mengerjakan sesuatu apapun. Ya, kemudian teamwork ya, jadi kerjasama. Ya, kerjasama ini dalam artian tidak kerjasama dalam ulangan ya. Jadi kerjasama di dalam menyelesaikan misalkan di dalam praktek. Nah, di situ juga diperlukan yang namanya kerjasama. Ya, kerjasama hubungan yang baik antara siswa dan guru juga kerjasama. Ya, namun ini pengecualian. Kalau di dalam ulangan itu tidak boleh yang namanya kerjasama. Ya, kemudian industrius. Ya, jadi itu tekun. Ya, jadi kalian nanti akan diasah ya bagaimana ketekunan kalian di dalam menyelesaikan proses pembelajaran. Kemudian virtuous itu berkarakter. Ya, jadi ini pendidikan berkarakter. Kemudian eager itu kemauan kalian untuk belajar. Nah, jadi semua sikap-sikap tersebut akan diasah di SMK Widya Wisata sehingga kalian nanti akan menjadi kreatif. Nah, jadi itu moto lagi ya, selain tadi sharpening your cheese. Nah, sekarang ini menjadi kreatif. Ya, kreatif itu tidak sembarangan kata ya. Jadi itu ada sambungan dari beberapa kata sehingga menjadi kata kreatif. Kemudian selain itu juga ada ready to work, ready to win. Nah, jadi sekalian itu sudah nanti diasah untuk siap kerja dan siap bersaing, siap berkompetisi ya di dunia luar. Ya, contohnya nanti di dunia pariwisata ya. Jadi ready to work ya, siap untuk kerja. Ya, nah jadi itu moto dari SMK Widya Wisata Jimbaran. Sehingga nanti saya tekankan lagi sekali mulai dari sekarang, jadi kalian itu fokus ya, fokus untuk mengikuti pembelajaran di SMK Widya Wisata. Nah, nanti bagaimana tata tertib ya selama di SMK Widya Wisata Jimbaran nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Yudi. Ya. Nah, jadi sekarang setelah itu kemudian ada nanti program ekstrakurikuler. Ya, program ekstrakurikuler di SMK Widya Wisata Jimbaran. Nah, ini jika nanti berjalan normal itu setelah COVID ini berakhir ya, jadi bisa nanti ya pramuka berjalan normal, kemudian yang memilih futsal, renang itu bisa berjalan normal. Nah, kalau nanti masih pandemi seperti sekarang ya nanti akan menyesuaikan. Ya, nanti pilihan untuk ekstranya, jadi itu ada renang, bulu tangkis, basket, ada tari Bali, tari modern, musik, English club, pencak silat, ada yoga, catur, kesantian, food carving. Nah, jadi mungkin yang perempuan-perempuan ini yang senang menari. Nah, jadi kakak-kakak kelas kalian itu sudah pernah pentas di acara-acara sekolah. Coba nanti telusuri lebih jauh, bisa nanti cek di FB Widya Wisata. Nah, di situ sudah di-share ada kakak kelas kalian yang menari. Ya. Nah, itu tentang program ekstrakurikuler. Nah, jadi ini yang berbakat di futsal, nah, nanti juga bisa. Nah, kemudian saya ulas sedikit lagi tentang tips atau cara belajar. Nah,
seperti diketahui bersama, bagaimana pola pikir di kurikulum 2013? Itu yang pertama, pola pembelajaran yang semula berpusat berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, jadi yang dulunya guru itu ceramah di depan kelas, ya. Jadi anak-anak itu mencatat, gurunya ceramah, anak-anak mencatat. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi anak-anak yang dulu mencari, ya, anak-anak yang terlebih dahulu menemukan suatu ide, ya, menemukan permasalahan dari materi yang akan diangkat di dalam pembelajaran tersebut. Nah, guru itu hanya sebagai fasilitator, ya. Guru itu hanya meluruskan jika masih ada konsep-konsep dari siswa yang masih keliru. Ya, jadi tidak seperti dulu lagi guru itu monoton, ya, siswa itu menunggu arahan dari guru. Nah, sekarang tidak lagi. Siswalah yang terlebih dahulu. Nah, jadi mulai sekarang jadi anak-anak itu sudah ada bayangan bagaimana nanti sistem pembelajarannya. Ya, mungkin di SMP sudah ada yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pola pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran interaktif. Nah, yang namanya satu arah itu hanya guru saja menjelaskan, ya. Jadi sekarang sudah dirubah lagi. Sekarang sistem dua arah, ya. Jadi dari siswa yang menjelaskan, gurunya yang bertanya sekarang. Yang dulu kan hanya gurunya yang menjelaskan, siswanya yang bertanya. Nah, sekarang sama-sama, ya, supaya pembelajaran itu menjadi interaktif. Jadi guru dan siswa sama-sama aktif. Nah, terutama siswalah yang lebih aktif, ya. Kemudian yang ketiga, pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran jejaring. Nah, artinya di sini pembelajaran terisolasi itu dulu kan sumbernya hanya buku, ya, buku paket. Kalian mungkin dulu waktu SD, ya, yang sebelum kurikulum 2013 diberlakukan, mungkin itu sudah pernah mengalami, ya. Berarti kalau tahun 2013 itu kalian sudah di mana? Sekarang tahun 2021 sudah 8 tahun. Berarti masih di SD awal, ya. Di SD awal, jadi itu kalian mendapatkan buku paket. Jadi satu harinya dapat 5 mata pelajaran atau 3 mata pelajaran. Jadi kalian berat-berat membawa buku paket. Nah, jadi sumbernya hanya di buku paket saja. Nah, tapi sekarang tidak. Ya, sekarang menjadi pembelajaran jejaring. Nah, jadi sekarang sumber belajarnya itu sudah luas, ya. Kalian hanya buka Google aja sudah bisa menemukan informasi. Coba buka Google, kemudian cari apa itu kurikulum. Oh, sudah banyak itu penjelasan tentang kurikulum, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi sumber belajarnya tidak hanya dari buku, bisa dari majalah, ya, bisa dari TV, ya. Bisa terlebih lagi di internet. Nah, kalau di internet itu akan lebih luas lagi. Namun, walaupun di internet itu sudah ada penjelasan-penjelasannya, namun kalian tuh harus selektif. Nah, yang mengupload di internet itu kan manusia juga. Nah, kesalahan. Nah, jadi lebih selektif. Jadi bisa dibandingkan dengan pendapat satu dan pendapat yang lainnya, ya. Kemudian yang keempat, pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif. Nah, ya, seperti yang tadi saya bilang, ya, pasif itu siswa hanya menerima. Nah, sekarang tidak lagi. Siswa itu boleh sekarang mengajukan pendapat, bahkan siswa mengkritik, ya, mengkritik sehingga pembelajarannya jadi aktif. Ya. Kemudian yang kelima, pola pembelajaran individual menjadi pembelajaran kelompok. Nah, sekarang karena kalian itu akan lebih aktif, jadi kalian akan lebih mudah jika nanti dengan diskusi-diskusi. Nah, diskusi otomatis kan kalian lebih dari satu. Kalau sudah lebih dari satu, ya pastinya kelompok, ya.
Berarti kalau dulu itu kan kalian individual, ya. Jadi mengerjakannya sendiri, sehingga kalian hanya menerima saja arahan dari guru. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi kalian di kelompok itu bisa sharing dulu, ya, sharing bertukar pikiran dengan teman kalian. Ya, baru nanti diplotkan di forum kelas, forum secara besar, baru guru yang memfasilitasi, meluruskan jika ada yang belum pas. Kemudian yang keenam, pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis multimedia. Nah, seperti tadi, ya, pola pembelajaran alat tunggal ya tadi mungkin sumbernya yaitu satu. Nah, sekarang tidak lagi. Sekarang lebih cenderung ke IT, ya. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya di buku, jadi di internet juga. Nah, sekarang seperti di masa sekarang ya, situasi pandemi ini. Nah, jadi pembelajarannya secara daring. Kalian itu akan kenal Zoom. Dulu kan kalian tidak kenal Zoom. Ya. Jadi sekarang sudah menjadi berbasis multimedia. Mungkin platform yang lain itu selain Zoom, ya mungkin dari Google Classroom. Ya mungkin di SMP sudah dipakai seperti itu. Nah, jadi nanti dilanjutkan lagi di SMK Widya Wisata kalau masih pandemi ini ya. Kemudian yang ketujuh, pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki peserta didik. Nah, ini ya menjadi kebutuhan untuk memperkuat pengembangan potensi. Ya, nah nanti di SMK Widya Wisata Jimbaran karena kita kejuruan sudah mengkhusus nanti kompetensi masing-masing. Nah, jadi di sini nanti kalau yang di perhotelan berarti nanti memperkuat pengembangan potensinya di bidang perhotelannya. Kemudian yang di tata boga berarti di bidang tata boganya. Ya, nah jadi itu pola pikir pembelajaran nanti di SMK Widya Wisata Jimbaran seperti yang sudah diatur dalam kurikulum 2013. Nah, di sini saya kasih tips ya belajar efektif. Ya, jadi yang pertama rangkumlah materi inti sehingga menjadi sebuah ringkasan. Jadi kalian itu nanti rangkum dulu ya, rangkum inti-intinya sehingga kalian itu akan lebih mudah belajar. Karena kalian kan tidak hanya belajar satu mata pelajaran. Ya, semua guru memaklumi. Siswa itu belajar sekian mata pelajaran. Ya, bisa lebih dari 10 mata pelajaran. Jadi untuk bisa nanti kalian menguasai semua mata pelajaran tersebut, jadi setiap mata pelajaran kalian harus punya trik-trik tersendiri. Ya, nah ini saya kasih contoh. Yang pertama itu rangkum, ya rangkum materinya. Jadi tidak semua nanti dicatat, ya tidak semua nanti diingat di otaknya, ya. Jadi inti-intinya saja. Kemudian yang kedua aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Nah ini menjadi penting, ya aktif dan kreatif. Jadi kalian aktif, kalian juga harus kreatif. Nah seperti tadi ya bertanya, jika tidak tahu bertanyalah. Nah ini yang menjadi penekanan penting, bertanya ya. Seperti pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Nah sekarang malu bertanya, tidak tahu ya, pengetahuannya tidak tahu ya. Kemudian belajar kelompok. Nah, ini sudah ya belajar kelompok. Jadi, kalau sudah namanya belajar kelompok, jadi kita bisa bertukar pikiran dengan teman. Ya, jadi kita bisa bertukar pendapat sehingga nanti menemukan suatu ide ya, menemukan suatu konsep ya. Nah, itu pentingnya belajar kelompok. Kemudian mengembangkan materi pelajaran yang ada. Jadi mengembangkan itu dalam artian setelah kalian dapat di sekolah suatu konsep, jadi kalian kembangkan lagi ya, cari lagi sumber yang lain ya. Setelah tadinya dapat di sekolah sudah menemukan konsep. Jadi di rumah kalian tetap di rumah kalian tetap belajar. Ya, jangan sampai di rumah kalian taruh bukunya, ya sudah tidak diambil lagi.
Minggu depannya dapat, ya utuh seperti itu. Nah, kalau seperti itu tidak akan ada manfaatnya. Ya, jadi setelah mendapat pelajaran di sekolah, kalian itu di rumah dibaca kembali, ya, dikembangkan lagi sehingga itu akan lebih melekat di otak kalian. Ya. Kemudian yang kelima, disiplin dalam segala hal termasuk belajar. Nah, disiplin di sini ya seperti tadi itu, jadi sampai di rumah tetap belajar. Ya, disiplin. Semakin sering dibaca, maka akan semakin lama diingat di otak kalian. Ya, nah itu tadi kan ada mata pelajaran yang hanya diajarkan di kelas 10. Nah, tapi nanti di ujian di kelas 12 itu keluar lagi mata pelajaran yang hanya diajarkan di kelas 10. Ya, di saat ujian itu semua mata pelajaran selama 3 tahun ada. Nah, jadi walaupun hanya dapat di kelas 10 saja, tetapi jangan dilupakan. Ya, bukunya ya mungkin yang senang mencatat supaya lebih ingat, ya catatannya itu ditaruh dengan baik ya supaya nanti bisa dipelajari kembali saat mau ujian. Nah, ini pun cara yang salah ya. Jika belajarnya hanya menjelang ujian, ini juga salah ya. Belajarnya itu setiap hari ya. Kemudian yang keenam, memperkaya referensi pendukung. Nah, tadi kan memperkaya tidak hanya buku saja sumbernya. Ya, bisa internet, bisa majalah, dan juga bisa TV. Ya, nah kemarin kan waktu awal-awal pandemi ada pembelajaran lewat TV, TVRI itu. Nah, jadi itu adalah salah satu sumber belajar juga. Ya, nah dan saya lanjut. Nah, tips belajar yang menyenangkan. Nah, jadi yang pertama itu selingi dengan istirahat. Nah, belajar itu tidak mesti harus start dari misalkan belajar di rumah ini ya. Tidak harus belajar start dari jam 7 sampai jam 9. Tidak usah seperti itu langsung 2 jam sekaligus. Tidak usah. Ya, jadi alangkah lebih menyenangkan selingi dengan istirahat. Ya, mungkin yang senang game, terutama sekarang kan banyak yang kecanduan game. Ya boleh, game dulu, tapi jangan lama-lama. Ya, belajar, ya relax, main game dulu sebentar, ya 15 menit sampai 30 menit lah. Ya, untuk merefresh otak kembali. Ya, jadi itu selingi dengan istirahat. Kalau yang senang apa mungkin ngobrol dulu dengan orang tuanya. Ya, jadi tidak mesti harus start sampai finish jam 10 malam, tidak mesti. Ya, di sekolah pun kalian belajar kan tidak langsung dari jam 7.30 sampai jam pulang. Kan ada jeda istirahatnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, belajar itu selingi dengan istirahat. Kemudian atur ruang belajarnya. Ya, jadi dengan mengatur ruang belajar itu akan menjadi nyaman. Ya, atur senyaman kalian belajar di rumah. Ya. Nah, mungkin yang sudah punya khusus meja belajar, ya diatur sedemikian rupa. Mungkin ada yang belajar di ruang tamunya. Ya, jadi tempat belajar itu tidak hanya mesti duduk di meja. Ya, jadi silahkan sesenang kalian, senyaman kalian. Nah, di sekolah pun juga diatur kan tempat posisi belajarnya. Ya, mungkin mejanya diatur sedemikian rupa, bisa berjejer, ya, bisa berbentuk U. Nah, itu nanti tergantung dengan situasinya. Nah, kemudian yang senang mendengarkan musik, ya bisa ya belajar dengan mendengarkan musik akan lebih nyambung atau akan lebih ingat. Tetapi ada yang tidak bisa, ya ada yang tidak bisa dengan keributan saat belajar, ya jadi itu. Nah, jadi tergantung dengan kalian masing-masing. Kemudian belajar dengan praktek. Nah, jika ini
Karena sekolah kejuruan, otomatis belajar dengan praktek. Ya, di sekolah itu pasti nanti kalian akan dapatkan praktek. Kemudian belajar dengan rutin. Nah, ini seperti tadi saya bilang. Ya, mata pelajaran yang dapat di kelas 10 nanti akan keluar di ujian di kelas 12. Jadi itu supaya lebih ingat ya, supaya lebih melekat itu dengan belajar yang rutin. Ya, tidak sekarang belajar, besok tidak, lusa tidak, 3 hari tidak, seminggu lagi baru belajar. Nah, itu tidak akan ada manfaatnya. Ya, belajar yang rutin. Kemudian jadilah seorang detektif. Nah, detektif ini ya. Jadi karena tadi kan pola pembelajaran 2013 itu kan kalian yang lebih aktif. Jadi kalian yang lebih dulu mencari. Nah, otomatis kalian kan sudah dikasih tahu minggu depan belajarnya tentang ini oleh guru kalian. Nah, jadi kalian sudah jadi detektif dulu. Ya, kalian sudah mencari. Oh, materi minggu depan, misalkan kalau saya di IPA, mungkin materi minggu depan tentang listrik. Nah, jadi kalian cari dulu. Materi-materi yang diajarkan nanti di listrik, ada listrik statis, listrik dinamis misalnya. Jadi kalian sudah tahu terlebih dahulu, ya, sehingga nanti di kelas pun akan lebih efektif. Kemudian ubah metode belajar. Nah, ubah metode belajar mungkin di rumah itu metodenya monoton, hanya duduk di meja setiap hari, bosan kan? Nah, jadi silahkan diubah ya, mungkin belajar di ruang tamu, mungkin belajar sambil berbaring kalau lagi membaca bisa, tapi jangan keterusan seperti itu juga akan merusak mata ya. Kemudian nah ini sering tapi jangan lama. Nah, seperti tadi saya bilang, belajarnya itu tidak mesti dari jam 7 sampai jam 10, dari jam 7 sampai jam 9 misalnya, ini untuk di rumah ya. Jadi belajarlah sering tapi jangan lama, cukup 1 jam ya, besok lagi 1 jam, atau mungkin sampai di rumah selesai makan misalkan belajar 1 jam. Kemudian malamnya belajar lagi 1 jam. Semakin sering seperti itu, nanti akan kalian terbiasa. Ya, jadi kalian semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah akan selesai tepat waktu. Ya, tidak lagi gurunya mengejar kalian. Ya, si A belum mengumpulkan tugas PKN, si B belum mengumpulkan tugas matematika. Ya, tidak lagi seperti itu. Ya, jadi kalian itu akan bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya. Kemudian, belajar itu mengerti bukan menghafal. Nah, jadi yang pelajarannya hafalan tidak mesti harus dihafal, tapi dipahami. Konsepnya seperti apa? Nah, itu dipahami. Ya, nah jadi itu tips-tips belajar yang menyenangkan untuk kalian. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Ya. Nah, sekarang silahkan simak. Ini ada sebuah lagu, ya, sebuah lagu untuk motivasi kita bersama ya, selama di SMK Widya Wisata Jimbaran. Bentar. Wait. Mari kawan-kawan kita semangat belajar di SMK Widya Wisata.
belajar di SMK Widya Wisata. Kejar mimpimu, raih citamu, bersama-sama meraih prestasi. Kejar mimpimu, raih citamu, bersama-sama meraih prestasi. Nah, dengan lagu tadi, maka berakhir pula pemaparan kurikulum dari saya. Mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya mungkin bertanya tentang bagaimana sih belajarnya di sana untuk ke depan, itu mungkin ada yang bertanya? Kan tadi sudah saya bilang, 2 arah, tidak hanya saya saja. Jadi, ayo bertanya. Ada yang bertanya? Dwi Permana, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Suci Saraswati? Tidak, Bu. Tidak. Semua tidak ya? Semua geleng ya? Geleng? Bu. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, jadi pemaparan untuk kurikulum dan cara belajar sudah dipahami? Sudah paham semua ya tentang bagaimana sistem pembelajarannya ke depan? Ya, jika sudah paham, jadi pemaparan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat, masih pagi nih ya, selamat pagi. Saya kembalikan lagi ke MC, silakan. Arahan dari Waka Kesiswaan, yaitu Pak Yudi, yang sudah di hari pertama sudah sempat isi juga sebagai Ketua Panitia MPLS, tentang tata tertib di sekolah. Jadi ini sangat penting, jadi kalian tahu gimana sih seharusnya saya penampilan, terus mungkin kedisiplinan lainnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Yudi. Untuk Pak Yudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Terima kasih Bu Widi. Masih semangat ini semuanya? Masih, Pak. Sudah semua hadir? Sudah, Pak. Oke, sebelum Bapak mulai ya, biar kita semangat ya, biar kita semangat. Karena ini hari terakhir kalian MPLS. Walaupun ini hari terakhir ya, bukan berarti ini hari terakhir kita berjumpa ya. Ini akan selanjutnya akan kita sering bertemu, baik dalam pelajaran ataupun kalian ke sekolah untuk mau mengukur pakaian ataupun kalian mau ambil istilahnya tugas ya. Nah, sebelum Bapak ke materi ya, biar kita semangat ya. Kalian ikuti apa yang Bapak lakukan ya. Karena ini masih pagi ya. Karena ini masih pagi, biar kalian tambah semangat. Udah makan semuanya ini? Udah. Belum, Pak.
Belum, Masih Pak. ada yang sudah, ada yang belum ya. Setelah MPLS ingat makan biar nggak lemas, biar nggak sakit ya. Karena sekarang masih musim corona ya, tetap jaga kesehatan. Ingat prokes tetap dijalankan ya kemanapun kalian, apalagi sekarang PPKM ya. Ingat tetap jaga kesehatan. Ya. Nah sebelum Bapak mulai, ayo kita biar tambah semangat. Semua ikuti Bapak ya, tapi bentar Bapak akan tunjuk satu biar kalian gini, apa namanya, bisa mengikuti. Seandainya Bapak bilang, setiap Bapak bilang semangat pagi, ya, semangat pagi. Kenapa semangat pagi? Karena di pagi hari itu kita harus semangat karena mengawali hari. Karena kita sudah dikasih kesehatan, masih dikasih kesempatan untuk mengawal apa namanya, menjalani hari-hari ya. Makanya kenapa Bapak bilang semangat pagi, nggak semangat siang atau sore, apalagi malam. Malam itu waktunya kalian udah istirahat. Ya, kalau Bapak bilang semangat pagi, ya tangannya di kepala seperti ini, tangan kanan. Nah, semangat pagi, semangat, semangat, atau semangat pagi, 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 pagi. Nah, 3 kali paginya. Habis itu bilang luar biasa, tetap semangat. Oke? Bapak ulang ya. Semangat pagi, 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 pagi. Sudah? Luar biasa, tetap semangat. Atau Bapak ulang ya. Bapak jauhin lagi biar kalian lihat tangannya Bapak. Semangat pagi, 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 pagi. Udah? Luar biasa, tetap semangat. Udah? Ngerti semua? Jelas? Nah, Bapak ulang ya. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat ya. Luar biasa, tarik tangannya, tetap semangat, angkat tangannya. Jelas? Jelas. Oke. Walaupun mikrofon kalian nggak hidup, ya, Bapak akan lihat dari gerakan kalian. Kalau Bapak bilang semangat pagi, semuanya ikut ya. Semangat pagi, 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 pagi. Dah, luar biasa, luar biasa, tetap semangat. Seperti itu. Dah, jelas. Lagi sekali. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Sudah? Ya. Seperti itu ya, harus tetap semangat. Kalian harus tetap semangat. Apapun kalian kerjakan, itu harus tetap semangat. Oke? Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, perkenalkan. Ya, nah perkenalkan nama Bapak, ya, data diri Bapak. Ini data diri Bapak, nama Bapak Ideo Gede Yudi Saputra SPD, ya. Kalian bisa panggil Bapak dengan nama Pak Yudi. Tempat tanggal lahirnya Bapak itu di Gianyar, 1 November 1991. Nah, mapel yang Bapak ampu mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Bu Chandra. Itu mapel yang Bapak ampu itu matematika. Ya. Walaupun sebenarnya banyak yang tidak suka matematika, tapi kalian tidak boleh ya, tidak menyukai satu mata pelajaran karena semua mata pelajaran itu penting. Oke. Pendidikan terakhir Bapak itu S1 pendidikan matematika. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang tata tertib. Ada yang tahu apa pengertian tata tertib? Ayo, ada yang tahu? Nah, satu-satu aja. Apa itu tata? Apa itu tertib? Halo? Nggak ada yang mau jawab? Apa masih ngantuk? Ya, kalau masih ngantuk, ntar setiap Bapak bilang semangat pagi, kalian harus gerak semua. Kalau tidak, Bapak akan kasih pertanyaan kalian. Karena kalau tidak gerak kan berarti kalian masih ngantuk. Gimana? Apa itu tata tertib? Oke, kalau tidak ada yang mau jawab ya. Ya.
ingat, kalian bergerak di bidang pariwisata, ya, kalian bergerak di bidang pariwisata, apalagi kalian sudah SMK, ya, itu kalian harus berani, ya, harus berani tampil. Ntar kalau kalian seandainya sudah training, kalian disuruh mempresentasikan sesuatu, kalian nggak mau, nah, bagaimana? Apa boleh teman kalian mempresentasikan? Kan enggak, ya, kalian harus percaya diri, ya, berani tampil, itu kuncinya. Nah, tata tertib itu berasal dari tata dan tertib, ya, ada dua kata di sana. Nah, tata artinya aturan atau kaidah, atau bisa dibilang susunan atau sistem. Sedangkan tertib itu artinya teratur atau menurut aturan. Jadi tata tertib itu adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Nah, atau bisa dibilang tata tertib itu adalah merupakan disiplin. Makanya kunci orang menjadi sukses itu disiplin, baik disiplin waktu, disiplin bekerja, itu kuncinya. Nah, tapi disiplin tidak hanya satu aja. Dalam artian tidak hanya disiplin aja yang perlu kalian perhatikan. Attitude kalian harus kalian perhatikan, yaitu sikap kalian. Nah, bagaimana kalian bersikap dengan guru, dengan teman kalian, dengan orang tua, biar kalian tahu atau bisa menempatkan diri kalian di mana kalian bersikap. Oke, lanjut. Nah, ini kegiatan atau tata tertib kalian saat luring. Itu kalian saat sudah bersekolah lagi. Nah, biar kalian tahu aturan di sekolah seperti apa. Nah, kegiatan belajar itu siswa harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadinya kalian sudah ada di sekolah 15 menit sebelum kalian masuk kelas atau kalian sudah belajar. 15 menit ya. Jangan guru sudah menjelaskan di kelas, kalian baru hadir. Terus, kegiatan belajar siswa berlangsung pada pagi hari mulai pukul 7:30 sampai jam 3:40. Karena kita 5 hari kerja. Dalam artian Senin sampai Jumat. Kalau ini luring ya, kalau luring. Kalau daring juga Senin sampai Jumat ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Chandra tentang jadwal pelajaran. Nah, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilaksanakan sore hari dengan jadwal tersendiri. Nah, seandainya artinya sudah mulai sekolah biasa, ekstrakurikuler itu akan dilaksanakan di sore hari, Senin sampai Jumat ya, tidak ada pelaksanaan itu di hari Sabtu dan Minggu. Jadinya hari Sabtu dan Minggu kalian libur. Nah, waktu istirahat untuk siswa itu istirahat pertama itu jam 10.10 sampai jam 10.30. Jadi waktu istirahat kalian hanya 20 menit. Sama, istirahat kedua juga jam 12.30 sampai 12.50. Hanya 20 menit. Ya. Jadi manfaatkan waktu kalian. Selama istirahat, kalian silakan istirahat. Nah, jangan ngambil waktu belajarnya untuk istirahat. Nah, kegiatan di sekolah, ya kegiatan di sekolah kalau sudah bersekolah lagi itu diawali dan diakhiri dengan Trisandil atau sembahyang di kelas bagi yang beragama Hindu, dan yang beragama lain itu menyesuaikan, ya menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Terus siswa wajib berada di dalam kelas pada saat bel tanda kegiatan dimulai dan harus segera meninggalkan kelas saat kegiatan berakhir. Jadinya manfaatkan waktu kalian untuk istirahat. Jangan ada di kelas, sudah mau masuk baru kalian istirahat. Sudah? Lanjut.
Nah, ini keterlambatan. Ini kalau kalian terlambat, ini siswa dinyatakan terlambat jika tidak atau belum berada di tempat belajar pada saat kegiatan belajar dimulai terlambat dari 20 menit tanpa keterangan jelas, dianggap itu absen atau kalian tidak hadir di pelajaran itu. Ya, karena setiap pelajaran itu guru akan melakukan absen atau presensi. Nah, kalau absensi kan ketidakhadiran, kalau presensi itu kehadiran. Ya, makanya setiap guru mengajar, mau jam pertama sampai jam terakhir itu akan melakukan absen. Jadi kalau kalian hilang di tengah pelajaran, itu akan jangan sekali-kali coba bolos. Oke. Siswa yang terlambat harus segera menuliskan alasan keterlambatannya serta melaporkan. Ya, Abi Rafael, kenapa? Bapak tadi kepencet, Pak. Oke, Bapak kira kenapa? Bapak kira kamu bertanya. Oke, ntar ada sesi waktunya bertanya ya. Oke, Bapak lanjut ya. Siswa yang terlambat harus segera menuliskan alasan keterlambatannya serta melaporkannya kepada guru piket. Ya. Lanjut, siswa dapat mengikuti pelajaran atau kegiatan belajar selanjutnya setelah mendapat izin dari guru piket. Ya, izin dulu, jangan nyelonong langsung ke kelas kalian. Langsung masuk, duduk, langsung belajar ya. Minta izin dulu atau dalam artian bilang dulu ke guru piketnya bahwa kalian kenapa bisa terlambat. Ya, minta izin dulu ke guru piketnya. Keterlambatan siswa yang lebih dari 1 kali dalam selang 30 hari atau dalam waktu sebulan harus dijelaskan. Kalau memang keterlambatan kalian tidak masuk akal, bilang berangkat dari rumah, ternyata di sekolah berangkat bilang jam 6:30. Harusnya kan nyampe jam 7 itu sudah nyampe di sekolah. Berangkat 6:30 tapi 8:30 kalian baru nyampe sekolah. Bilang alasan nggak jelas. Itu udah akan itu lebih dari sekali kalian seperti itu akan dicatat di buku siswa, ntar akan diberikan kalian buku siswa. Setiap siswa akan mendapatkan buku siswa, di sana sudah ada ya aturan yang jelas, di sana sudah lengkap. Kalian setelah mendapatkan buku siswa itu dibaca-baca buku siswanya ya, jangan ditaruh. Dapat buku ditaruh nggak pernah dibaca, nggak tahu isinya apa. Itu siswa atau orang tua akan dipanggil ya kalau keterangan kalian selalu nggak jelas, itu menghadap ke guru piket atau enggak BK paling tinggi yaitu kepala sekolah. Oke, itu masalah keterlambatan. Nah, ini juga absensi. Absensi ini penting ya, absensi ini penting. Absensi ini penting karena kehadiran kalian itu minimal setahun itu harus 90%. Atau per semester itu 90%. Ya. Berapa sih 90% itu? Nah, kalian bisa menghitung. Misal, ya sebulan itu 20 kali pertemuan. Sebulannya. Itu misalnya efektif 5 bulan, kan jadinya 5 kali 20. Jadinya 100. 100 hari 100 kali pertemuan. Ya, 90%-nya itu berarti 90 kali kalian harus hadir dan maksimal tidak hadir itu 10 kali. Ya. Itu perhitungannya. Kalau kalian lebih dari 10 kali, kalau sakit masih bisa dipermaklumkan. Tapi kalau izinnya nggak jelas, ngasih taunya ke teman, kalau kalian absen, tolong hubungi guru wali kelas kalian atau wali kelas kalian atau enggak guru yang ada di sekolah. Kalau bisa orang tua kalian yang menghubungi pihak sekolah ya biar enggak kalian bilang sakit ternyata kalian keluyuran.
Nah, itu absensi itu ada 4 ya, yaitu absensi karena sakit. Ini absensi izin itu ada 2, yaitu absen izin karena tugas sekolah. Kalau tugas sekolah biasanya dapat kalian dispensasi ya, dispensasi itu namanya. Kalau itu mewakili sekolah dalam artian mengikuti olimpiade atau nggak mengikuti porjar atau mengikuti PON, itu izin karena tugas sekolah, itu biasanya dispensasi. Absen karena urusan pribadi. Nah, ini absen karena urusan pribadi itu biasanya karena misal kalau kalian punya kakak yang mau nikah, jangan kalian yang nikah dulu ya. Kalian masih kecil. Silakan kalian sekolah dulu, rajin belajar dulu. Kalau sudah sudah bisa nyari kerjaan, bisa kerja, baru kalian mikirkan itu. Sekarang fokus dulu untuk sekolah. Itu misalnya kalian sudah tahu tanggalnya, ya sudah tahu tanggalnya kalian mau izin. Karena izin urusan pribadi itu tidak mungkin mendadak. Nggak mungkin besok misalnya kakak kalian nikah, kalian sekarang baru dikasih tahu. Nggak mungkin kalian baru tahu seperti itu ya. Jadinya kalau bisa dari jauh-jauh hari, dan di buku siswa pun sudah tercatat absen itu. Kalau memang kalian mau absen, bisa menggunakan buku siswa sebagai izin kalian. Jadinya kalian isi dulu buku siswanya. Itu akan mungkin pas waktu pembagian buku siswa Bapak jelaskan lagi. Itu diisi dulu buku siswanya, alasannya kenapa, diisi tanda tangan orang tuanya sebagai bukti bahwa kalian benar izin. Terus minta tanda tangan ke guru piket. Itu baru izin kalian, dalam artian absen kalian izinnya resmi ya. Nah, ini absen tanpa keterangan atau alfa. Ini jangan sampai kalian ada absen kalian isi alfa atau tanpa keterangan. Ya. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih. Kalian tidak harus ke sekolah untuk melaporkan diri bahwa kalian absen. Bisa melalui telepon ya, tapi dengan syarat kalian keterangan kalian itu harus jelas. Ya, jangan sampai kalian minta izin atau bilang sakit ke teman kalian. Temannya pasti bilang katanya sakit, katanya izin, katanya siapa yang mempertanggungjawabkan. Ya, makanya kalau bisa kalian hubungi wali kelas kalian atau guru yang berada di sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, ini kewajiban siswa ya. Kewajiban siswa itu Nah, untuk seragamnya Bapak jelaskan untuk seragamnya, ini untuk luringnya. Seandainya kalian sudah mendapatkan seragam, itu hari Senin atau Selasa, atau hari Senin dan Selasa maksudnya Bapak, itu kalian menggunakan pakaian putih hitam lengkap dengan dasi. Ya, putih abunya ini untuk kakak kelas kalian, karena kalian sekarang sudah tidak menggunakan putih abu, itu kalian menggunakan putih hitam lengkap dengan dasi. Di hari Rabu itu seragam ciri khas SMK Widya Wisata Jembaran. Di hari Kamis itu menggunakan pakaian adat Bali. Ya. Di hari Jumat itu menggunakan pramuka. Nah, khusus untuk praktek itu menyesuaikan dengan kompetensi keahlian kalian. Seandainya pun kalau sudah luring, ya, itu kalian menggunakan pakaian praktek kalau sudah melakukan praktek, dalam artian guru kalian atau guru industri praktek kalian itu misalnya boga, kalian disuruh menggunakan pakaian boga. Silahkan gunakan pakaian itu dari rumah ya, biar nggak kalian lagi ganti di sekolah. Kalau bisa menggunakan pakaian itu dari rumah ya, tunjukkan bahwa kalian bahwa kalian sekolah di SMK Widya Wisata. Tunjukkan bahwa itulah pakaian praktek kalian, jangan malu-malu ya. Ngapain kalian malu menunjukkan bahwa kalian
mempunyai pakaian praktek yang bagus. Oke. Nah, waktu olahraga, nih kalian harus menggunakan seragam olahraga. Dan kalaupun sudah mulai pembelajarannya, itu kalian silahkan ganti. Harus menggunakan seragam lagi. Nah, hanya khusus untuk praktek, kalian boleh menggunakan pakaian praktek. Tapi kalau untuk olahraga, jam olahraga kalian menggunakan pakaian olahraga. Setelah mulai pembelajaran di kelas lagi, kalian ganti pakaian kalian dengan pakaian hari atau menyesuaikan dengan harinya. Itu kewajiban siswa. Nah, lagi satu untuk masalah penampilan, itu yang Bapak harus tegaskan. Ya, untuk yang putra itu rambutnya tolong dipotong rapi. Ya, yang putra dipotong rapi, tidak menggunakan tindik. Kalau kalian menggunakan anting atau tindik, itu dilepas. Jangan pernah sekali-sekali kalian menggunakan tindik ke sekolah. Dan Bapak pertegas, kalau kalian belum tindikan, jangan pernah gini tindik ya. Selama kalian masih sekolah, itu kalian fokuslah untuk belajar. Jangan melakukan hal-hal yang aneh. Ya, itu rambut jangan sampai pirang. Bagaimana rambut kalian, bagaimana asli rambut kalian, itu jangan dicat warna-warni. Biasanya setiap tahun baru pasti kalian, atau biasanya biar gaya-gayaan dicat rambutnya. Ya, tidak hanya putra, putri juga. Rambut tolong diikat rapi, tidak semir, ya, tidak pirang rambutnya, biar kalian kelihatan cantik dan ganteng. Oke? Bapak lanjut. Nah, ini sanksi ya, sanksinya. Kalau kalian melanggar atau tidak menjalankan kewajiban kalian, atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dapat dikenakan sanksi berupa: yang pertama, melakukan tugas tertulis dari guru atau kepala sekolah. Yang kedua, itu teguran lisan atau tertulis. Peringatan lisan atau tertulis dari guru atau kepala sekolah. Ini yang keempat, itu dilarang mengikuti kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh sekolah. Misalnya itu pelepasan. Ya, misalnya pelepasan siswa atau enggak biasa disebut graduation, ya. Selanjutnya itu larangan mengikuti belajar atau skorsing. Ini kalau kalian sudah keterlaluan, itu bisa jadi dikeluarkan dari sekolah, atau enggak kalian sudah melakukan tindakan kriminal, itu akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Oke. Itu sanksi yang berlaku di SMK Widya Wisata Jimbaran. Nah, sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah. Nah, kalau memang jelas, kalau kalian tidak ada bertanya, Bapak yang bertanya. Coba Dwi Premana, Bapak mau nanya. Nah, tadi Bapak kan sudah jelaskan tentang seragam, ya, tentang seragam yang kalian gunakan, yang harus kalian gunakan di hari efektif saat luring, ya. Kalau saat luring, kalau saat daring pun, kalau guru melakukan pembelajaran lewat Zoom, itu kalian harus menggunakan pakaian seragam juga. Itu biar tahu seragamnya atau seragam yang kalian gunakan di hari itu apa. Nah, Bapak tanya, di hari Senin Selasa, seragam apa yang digunakan? Pakaian hitam putih. Oke, pakaian hitam putih lengkap dengan dasinya.
Oke, tepuk tangan, kasih tepuk tangan buat Dwi Permana ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Nah, sebelum Bapak tutup ya, itu sedikit dari peraturan yang Bapak sampaikan ya, itu inti-inti yang Bapak sampaikan. Untuk lebih jelas di buku siswanya juga sudah ada, ntar kalian akan dibagikan ya, akan dibagikan buku siswanya, itu silakan. Kalau sudah berjalan seperti biasa sekolahnya, itu dibawa setiap hari, itu sebagai pedoman kalian untuk tata tertib sekolah ya. Nah, sebelum Bapak tutup biar kalian lebih semangat. Semangat pagi. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat ya. Pak tutup, Pak akhiri, Bapak kembalikan kepada Bu Widi. Silakan Bu Widi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi. Cara selanjutnya adalah penutupan MPLS tahun ajaran 2021-2022 oleh Bapak Kepala Sekolah. Oke, untuk Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Wisata Jimbaran 4, dipersilakan. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Mudah-mudahan anak-anak siswa baru SMK Widya Wisata yang Bapak cintai masih ke dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian anak-anak sekalian sudah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah ini sejak hari Senin sampai hari ini ya, hari Rabu, yaitu tanggal 12 sampai dengan tanggal 14, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali, bahwa MPLS untuk jenjang SMA SMK dimulai tanggal 12 dan berakhir pada tanggal 14. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Jasa Sang Hyang Widi Wasa, karena semua materi yang telah dicanangkan oleh pemerintah maupun juga yang dirancang oleh pihak sekolah telah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anak-anak sendiri semuanya dalam memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah yang baru, yaitu SMK Widya Wisata, anak-anak dapat memahami dan mengerti, dan tentunya ujung-ujungnya nanti harapan Bapak adalah bisa dilaksanakan. Karena apa yang diberikan materi dalam MPLS ini adalah sebagai langkah awal anak-anak mengenal lingkungan sekolahnya, yang tentunya sebagai hal anak-anak nanti mendapatkan nanti proses belajar di sekolah ini yang sesungguhnya. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan Bapak Kepala Sekolah Widya Wisata Jimbaran menyampaikan terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian dalam mengikuti MPLS ini dengan baik, dan laporan dari Bapak Panitia bahwa selama anak-anak mengikuti MPLS walaupun anak-anak dan absensi mencapai 100%, kehadiran anak-anak walaupun cek lewat media ini. Anak-anak sekalian, seperti di awal anak-anak memasuki MPLS sudah mulai dikenalkan bagaimana profil sekolah kalian.
Jadi profil semua kalian ini direkam selama 3 tahun proses yang ada di sini, dan sudah kita memiliki ruang dan lab yang representatif untuk siap mengantarkan anak-anak nanti bersaing dalam dunia kerja. Tentunya apa yang menjadi harapan daripada guru-guru, manajemen sekolah, yayasan, mari anak-anak harus songsong masa depan kalian dengan baik bersama guru-guru kalian yang akan siap membimbing kalian dengan penuh kesabaran, dengan pengalaman yang dimiliki, kemudian kemampuan intelektual yang dimiliki, sehingga dalam mentransfer pengalaman maupun knowledge yang dimiliki oleh guru kalian, kalian bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak selaku pimpinan di sini, demikian juga harapan daripada anak-anak. Kemudian selanjutnya, anak-anak sudah, yang paling penting adalah diberikan pemahaman tentang lingkungan sekolah. Kemudian yang paling menukik sekali adalah di bagian kurikulum di SMK Widya Wisata Jimbaran ini. Berbicara masalah kurikulum, itu adalah hasil kajian antara akademisi yang digelontorkan oleh pihak Kementerian Kemdikbud Ristek Dikti, kemudian juga yang telah digelontorkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali, kemudian kolaborasi antara SMK Widya Wisata bersama dengan pihak industri. Sehingga rancangan kurikulum SMK pada Widya Wisata ini adalah utuh, bahwa apa yang diharapkan oleh pemerintah ngemet, artinya kesetaraan, kesepadanan dengan harapan daripada pihak industri, sehingga betul-betul menjabarkan seperti apa yang Bapak sampaikan terdahulu, link and match ini betul-betul terjawab. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati dan Bapak cintai, bahwa semua yang diharapkan oleh pihak guru kalian nanti maupun juga anak-anak sendiri, tentunya semuanya kunci suksesnya ada di pundak anak-anak sendiri. Terutama kalau anak-anak ikuti aturan tata tertib yang tadi disampaikan oleh Bapak Kesiswaan Bapak Idi, anak-anak pasti akan terjadi perubahan pola pikir atau mindset anak-anak, dari anak-anak sekarang tumbuh menjadi dewasa. Karena 3 tahun selama proses pendidikan di SMK Widya Wisata ini tidak lama, anak-anak. Sekitar 1180 hari anak-anak dididik, belum dikurangi anak-anak untuk masa praktek kerja industri. Karena praktek kerja industri di SMK itu syarat pemerintah itu adalah minimal anak-anak dapat melaksanakan praktek industri selama 6 bulan di industri. Lebih-lebih nanti peluang untuk anak-anak bisa praktek apa dalam bentuk OJT, on the job training, atau daily worker itu bisa melebihi daripada target daripada pemerintah yang selama 6 bulan, yang setara dengan 1 semester. Kalau melebihi anak-anak artinya apa? Tingkat pemahaman, skill anak-anak itu tinggi. Sehingga betul-betul SMK itu adalah applied science, ilmu terapan. Yang ilmu yang didapat di sekolah itu betul-betul bisa diterapkan di dunia kerja. Karena apa? Kunci sukses penilaian akhir itu adalah di situ letaknya. Adalah sebagai insan pendidikan yang mampu mencetak tenaga kerja terampil. Sehingga nanti anak-anak bisa masuk seperti apa disampaikan oleh Wakahumas Bu Widi tadi,
anak-anak tidak menutup kemungkinan peluang jadi chef, jadi supervisor, jadi manajer, bahkan itu sudah terbukti tamatan kita yang baru kemarin-kemarin kita luluskan sudah banyak menempati jabatan-jabatan strategis yang ada di perusahaan. Syukur apa yang kita jalankan selama ini bermanfaat buat industri, buat diri pribadi dalam rangka meniti karir untuk menjadi yang lebih baik. Anak-anak sekalian, kita terasa bahwa 3 hari kita masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun dilaksanakan secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi arti pengenalan lingkungan sekolah, khususnya di SMK Widya Wisata yang kita cintai ini, dan Bapak selaku pimpinan mewakili seluruh manajemen dan guru kalian menyampaikan mohon maaf bila ada hal-hal yang selama pelaksanaan MPLS ini tidak berkenan di hati. Mari kita semangat satukan konsep kita untuk mewujudkan anak-anak mendapatkan nanti pendidikan yang baik, pengalaman yang baik, yang ujung-ujungnya adalah pekerjaan yang baik untuk masa depan kita bersama. Akhirnya, dengan Asung Waranugraha Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, maka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Widya Wisata tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi Bapak nyatakan ditutup. Terima kasih. Om Santi 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 Om.